Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi fikih kelas 4 semester 2, yaitu tentang sholat duha. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, semoga kalian dapat membiasakan sholat duha setiap hari, memahami tata cara sholat duha, melafalkan bacaan doa setelah sholat duha dengan benar. Nah, tahukah kalian sholat sunnah apa yang dikerjakan di pagi hari ketika matahari terbit sampai waktu menjelang sholat zuhur? Ayo, sholat sunnah apakah itu? Ya, Ibu tunggu jawabannya ya. 1, 2, 3. Ada yang bisa menjawab? Ya, sholat sunnah duha, yaitu sholat duha. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat duha. Apakah kalian tahu apa itu sholat duha? Ya, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha yaitu waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu zuhur, yaitu pukul 11. Nah, berapakah jumlah sholat duha? Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Sholat duha lebih baik dikerjakan secara munfarid, yaitu sendirian. Nah, namun jika untuk tujuan pembelajaran, maka boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Misalkan kita pada waktu istirahat, guru agama kita atau guru fikih kita menyuruh kita sholat duha. Nah, ketika kita sholat duha itu, kita tujuannya untuk belajar. Guru kita untuk mengajarkan kepada kita. Itu diperbolehkan kalau secara berjamaah. Apakah ada yang tahu hukum sholat duha? Ya, hukum sholat duha yaitu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad yaitu yang mana sunnah artinya jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Nah, perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebaiknya kita merutinkan sholat duha. Nah, apabila kita cinta kepada Rasulullah, membuktikan cinta kepada Rasulullah, maka rutin sholat duha setiap hari. Adapun dalil tentang kesunahan sholat duha yaitu bisa dilihat pada layar. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa sholat duha
2 rakaat mampu mencukupi sedekah bagi seluruh persendian manusia yang seluruhnya ada 360. Artinya, hadis tersebut merupakan sebuah bukti bahwa sholat duha adalah sholat yang sangat mulia meskipun hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya, tata cara sholat duha. Bagaimana cara kita melaksanakan sholat duha? Ayo, bagaimana cara kita melaksanakan sholat duha? Cara sholat duha sama seperti sholat fardu biasa. Sholat duha dapat dilaksanakan 2-12 rakaat dengan dilaksanakan setiap 2 rakaat salam. Misalkan kita mau melaksanakannya 2 rakaat, berarti 2 rakaat salam. Misalkan kita mau melaksanakannya 4 rakaat, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, sholat duha bisa dilaksanakan tadi 2-12 rakaat. Nah, misalkan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan 12 rakaat. Nah, sesuai kemampuan kita masing-masing. Adapun tata cara sholat sunnah duha yaitu yang pertama ada niat. Niat boleh dibaca dalam hati, namun menurut para ulama disunahkan melafalkan niat sholat. Adapun niat sholat duha yaitu usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilaksanakan dengan membaca Allahu Akbar bersamaan dengan niat sholat di dalam hati. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Adapun surah pendek yang disunahkan ketika sholat duha adalah surah As-Sams pada rakaat awal dan surah Ad-Duha pada rakaat kedua. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang mana artinya sholatlah 2 rakaat duha dengan membaca 2 surat duha yaitu surah Was-Samsi, Wad-Duhaha, dan surah Ad-Duha. Hadis riwayat Ad-Dailami. Nah, yang keempat yaitu ruku kemudian tumaninah. Nah, kita ruku dan berhenti atau bertahan sejenak. Nah, berhentinya itu sebentar seukuran melafalkan lafal tasbih. Nah, selanjutnya i'tidal. Kemudian tumaninah. I'tidal adalah posisi berdiri tegak setelah ruku. Selanjutnya sujud pertama kemudian tumaninah. Sujud dilaksanakan dengan menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, serta ujung jari kedua kaki di lantai. Ketiga anggota sujud tersebut haruslah menempel di tempat sholat tanpa terhalang oleh benda yang bergerak bersama kita, seperti mukena bagi wanita atau rambut atau peci bagi laki-laki. Nah, setelah sujud, yaitu duduk di antara 2 sujud, kemudian tumaninah. Duduk di antara 2 sujud dilaksanakan dengan cara duduk iftirasi. Duduk iftirasi adalah duduk di atas kaki kiri, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Nah, sujud yang kedua kemudian tumaninah. Langkah-langkah tersebut diulang sampai 2 rakaat. Nah, setelah 2 rakaat, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Rasulullah, kemudian salam, dan tertib. Nah, ada yang tahu apa itu tertib? Tertib artinya berurutan dari awal hingga akhir. Tidak boleh mendahulukan rukun yang seharusnya berada di akhir dan sebaiknya. Nah, setelah itu berdoa sesudah sholat duha. Adapun doa sesudah sholat duha yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fa yasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan fagharibhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas sholihin. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan sholat duha. Nah, ada yang tahu apa itu keutamaan sholat duha? Keutamaan sholat duha antara lain, yang pertama, menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Yang kedua, merupakan ghanimah terbanyak. Nah, ghanimah itu keuntungan terbanyak. Nah, yang ketiga, membawa kecukupan sepanjang hari. Yang keempat, dibangunkan sebuah rumah di surga. Dan yang kelima, mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Nah, dengan kita melaksanakan sholat duha, kita mendapat pahala haji dan umroh. Selanjutnya, mendapatkan ampunan dosa. Dengan kita melaksanakan sholat duha, kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tidak dianggap sebagai orang lalai. Nah, dengan kita melaksanakan sholat duha, kita tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Nah, itu tadi keutamaan sholat duha. Selanjutnya, kita akan ada kuis atau game. Mari simak pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, secara bahasa, duha artinya Pertanyaan kedua, sholat sunnah yang dapat kita laksanakan ketika matahari naik setinggi 7 hasta dan sebelum matahari tergelincir adalah sholat. Pertanyaan ketiga, Nabil pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW sering melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat setiap harinya. Ini berarti Rasulullah melaksanakan sholat duha dengan berapa kali salam? Pertanyaan keempat, Nabila sholat duha dengan menggunakan mukena warna hitam dan bercadar. Hukum sholat duha yang dilaksanakan oleh Nabila adalah Pertanyaan kelima atau yang terakhir, yang bukan merupakan keutamaan sholat duha adalah Itu tadi beberapa pertanyaan tentang sholat duha. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan atau kuis tersebut tadi, maka berlahirlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta. Sejak terbitnya kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Tata cara sholat duha hampir sama dengan tata cara sholat fardu lainnya, hanya berbeda pada niat dan doanya saja. Sholat duha bisa dikerjakan 2-12 rakaat dengan tiap 2 rakaat salam. Keutamaan sholat duha antara lain menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh, merupakan ghanimah yaitu keuntungan terbanyak,
membawa kecukupan sepanjang hari, dibangunkan sebuah rumah di surga, mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna, mendapatkan ampunan dosa, serta tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Nah, sampai di sini dahulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat duha. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.